hati-hati menjadi apa sama calo sama jangan menjadi calo loh. Ya, Kadang-kadang hati-hati kita nggak sama calo. sadar, kita Iya. nggak nyangka kan bisa Harus jadi. hati-hati. Jadi calo. Kadang-kadang kita gitu kan, ada tiket di tangan, kita iseng jual, Iya. jadi calo loh, Jadi calo kayak gitu. calo. Kalau yang namanya itu Rada apa namanya nge-lag. dulu Rada nge-lag. Kalau bisa begini. nge-lag gak? Oh iya lu Nge-lag loh. loh. Yang nge-lag loh. Kenapa ya? Belum. Udah enggak tuh? Sinyalnya belum. Sinyal kali. Enggak nge-lag loh. Yunus gini nge-lag. Nah. Kita lihat ya apakah. Oh jadi pakai slow motion gitu. Oh, Kan iya. slow motion. Coba kita cek. Coba. Enggak sih jadinya enggak tuh. Enggak ya? Enggak. Karena udah jeda kan. Iya enggak? Yang nge-lag loh. Iya nge-lag. Heeh. Coba teman-teman nge-lag. Nge-lag dan nge-lag ya. Udah nggak apa-apa. Sekali-sekali lihat kita kayak lagi. Freeze. Iya. Break dance. Atau freeze. Ih, cepat sekali sudah 6 tahun yang lalu. Ya, FB kadang-kadang gitu yang mengingatkan ya. Mengingatkan kita. Nah, ini udah normal lah. Alhamdulillah. Udah tuh. Udah. Jadi dia Sudah butuh inilah, dihembus. butuh waktu lah. Iyalah. Ini kalau betul. teman-teman yang baru masuk ini kenapa dari tadi orang lihat ya kungfu gitu. Ya udah. Udah. Kungfu makan es durian. Oke, aman. Aman. Oh, musik amat. Iya, Selamat siang teman-teman. Udah pada makan belum? belum. Jangan lupa makan ya habis ini ya. Ya abis ini. Kira mau dibeli. Gimana sih? Kalau yang bilang Diingetin. belum ya ada silakan nanti akan kirimkan makanan gitu. Di melalui doa. Makanya didoain bisa kenyang gitu ya. Doain. Perantara doa ya. Oke. Apa Ya. kabar teman-teman? Langsung aja kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya, 3, 2. Kembali kita bersama-sama dalam acara obrolan bersama dengan RTISI yang hari ini hadir bertiga di sini. Saya Farini. Saya Yunus Dan Hendri. saya Aditya. Yang kemarin ini kita tuh masih rame-rame nih ngikutin Ya. yang namanya berita typhoon, kemudian juga berita yang di antara typhoon juga ada berita yang cukup heboh ya, antara diselenggarakan atau tidak diselenggarakan atau tidak, akhirnya terpaksa harus dibatalkan. Betul. Kemudian dirubah nih tanggalnya, yaitu adalah konser Andy Lau. Siapa yang pernah Andy Lau. mendengar 40 tahun? Kayaknya pada 30 tahu tahun? deh. Kayaknya kalau Andi Lau kayaknya cukup terkenal ya. Pendekar Raja Wali. Iya, karena kayaknya. meskipun yang dulu sampai sekarang pun boleh bilang Masih ya eksis. masih eksis. Eksis. Karena dia selama 30 tahun lebih ya. Iya. 30 tahun lagi lebih berkecimpung di dunia Hiburan. perfilman, hiburan, entertain, dan boleh bilang ya gitu deh ya. Jadi bisa dibilang salah satu aktor Legendaris. juga, penyanyi juga yang legendaris banget ya. Ya. Yang mungkin dari zaman bapaknya Yunus sampai zamannya Yunus juga tahu. Nah, Anaknya Yunus belum ya? belum, itu belum. Tapi dia bilang dalam konsernya nih ya, itu dibilang katanya nanti apakah nanti para pendengarnya, penontonnya itu akan terus mengikuti dia 30 tahun lagi katanya. Waduh. 30 tahun lagi. 30 berarti dia umur berapa? Udah 90 tahun dia. 90-an. Ya memang kagak mungkin lah dibilang, katanya kan biasanya penontonnya pada ya padahal Langsung dia dinyi, bohongin. Dia bilang katanya janji yang tidak pernah terwujud. Ini Iwan nih, nggak Waduh. mana mungkin orang hidup Iwan. 10.000 Masalahnya tahun. Udah Nggak mungkin ya. regenerasi berapa kali ya? Iya, itu dia. Nah, yang pasti pada waktu itu sempat ya dibatalkan. Sebenarnya meskipun typhoon diliburkan, dari pihak penyelenggara maupun Andy Lau sendiri bilang akan tetap menjalankan ya. Ya. Karena mempertimbangkan sudah banyak nih yang beli tiketnya, dan tiketnya itu nggak sembarangan bisa beli. Ya. Nggak asal duit beli ya, tetapi Betul. juga pakai semingse, berarti didata berdasarkan Data orang. asli, Namanya aslinya ya, itu karena mesti lihat KTP dan masuknya pun mesti pakai KTP. Identitas. Ya. Jadi kalau sekalinya dibatalkan, ya kasihan nih orang-orang ini karena nggak bisa nonton yang di berikutnya. Betul. Akhirnya ya setelah pikir dilanjutkan, ternyata banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Ya. Misalnya setelah habis nonton, gimana Transportasinya pulangnya? gimana pulang? Tuh. Jadi akhirnya ya komunikasi dengan transportasi metro ya, Ya, MRT Taipei. MRT akhirnya Taipei. barulah diputuskan
dibatalkan dan ditunda pada hari minggunya ya, Iya. tanggal 2 November kemarin ya. Betul. Dan yang pasti nih selama 24 jam seorang yang sudah berusia 63 tahun harus loncat-loncatan, harus jumplitan, Iya, harus lari lari-lari sini. sini, harus membacot gitu. Sempat jatuh juga kan? Sempat jatuh juga. Iya, kalau nggak salah. Mikrofonnya. Mikrofon jatuh, Mikrofon kemudian jatuh. juga nggak sengaja keinjek lubang gitu. Oh. Lagi, tapi nggak jatuh. Iya, untung lah. Gitu. Dan yang pasti 24 jam itu mengadakan 3 ajang konser. Waduh. Dan di ajang konsernya masing-masing konser minimal 2 jam. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Staminanya ya. Fadil luar pikir biasa. kalau Farini 63 tahun bisa nggak kayak gitu ya? Bisa lari Jangan-jangan maraton. begitu nyanyi 2 jam aja udah selebihnya udah begini-begini kali ya. Udah Itu jogetnya. gaya- Encore. Yang kemarin juga Andi Lau kan dari pagi konser, kemudian siang ya. siang jam 12. Siang konser, kemudian malam konser lagi ya dia ya. Enggak, sebelumnya gini karena dia tanggal 1 tuh konsernya malam sudah konser jam 7. Istirahat Kemudian bentar, masih tidur. istirahat nggak sampai katanya nggak sampai tidur 7 jam loh. Karena kan malam udah gitu besoknya jam 12 kan. Iya. Dan nggak mungkin jam 12 dia baru Baru muncul kan. muncul. Jam 12 udah gitu konser sampai jam 2-an. Kemudian malamnya itu jam 7.30 konser lagi jadi 24 jam 3 konser. Ah. 3 konser berarti 24 Dihajar. jam. 6 jamnya 6 7 Jadi 8 hanya- jam itu buat konser. Hanya Luar selang biasa. di tengah-tengah tuh mungkin hanya 6-7 jam saja ya. Lanjut lagi bos. Luar Demi biasa. para fans ya. Iya, yang pasti nih tadi kan dikatakan bahwa tiketnya itu untuk susah dan pakai sistem diundi, udah diundi baru istilahnya mesti daftar sesuai dengan nama aslinya ya, Betul. mesti lihat menunjukin identitas KTP, baru bisa dapet nih. Nah, tapi ini juga merupakan salah satu cara untuk menghindari yang namanya CALO ya. Iya, calo. Calo. Iya, Calo. soalnya kemarin ini kan juga ada berita ya, katanya ada salah satu calo terbesar di Taiwan yang tertangkap nih. Waduh. Katanya setelah menjual tiket Jecho. Oh, Wah, ada oh ya. sekitar hampir 200 tiket yang mungkin dia bajak begitu ya. Kemudian dia jual secara ilegal. Katanya untungnya tuh gila-gilaan. Tapi ditangkap ke polisi. Ditangkap Ditangkap dan polisi aja. didendanya juga berkali-kali lipat Iya, dari iya, harga betul, tersebut ya. betul. Jadi padahal sebenarnya sekarang sudah sebisa mungkin ya panitia penyelenggara dari konser-konser ya penyanyi-penyanyi ternama itu berusaha supaya jangan sampai ada calo. Betul. Ya. Karena ini juga memberikan ini merupakan hak dari para penggemarnya nih. Karena seringkali meskipun berapa kali ajang penggemarnya nggak kebagian tiket. Betul. Bingung padahal jelas-jelas udah misalnya dalam Waktu waktu yang sama. berapa detik loh. Detik atau Kalau menit. nggak salah Waduh. ya Langsung habis. langsung habis. Ludes semua. Dan habisnya juga kadang-kadang nggak bingung kenapa kok bisa habis. Yang ini nggak dapat, ini nggak dapat, siapa nggak dapat, ini banyak yang nggak dapat, bingung ya. Jelas-jelas udah jauh-jauh hari bilang, itu juga boleh bilang mesti dibatasi atau gimana ya. Iya. Betul. Jadi memang untuk membeli tiket nih juga butuh tips dan triknya teman-teman ya. Jadi apalagi kalau misalkan penyanyinya ini penyanyi utama, Iya. ya misalkan Jecho kemarin. Betul. Bukan Yunus Henry. Bukan, aduh. Henry Yunus. Kalau itu tiketnya kebanyakan. Ini kebanyakan karena Nggak ada yang fansnya beli banyak. soalnya. Nggak ada yang Tapi emang benar sih untuk beli Iya. tiket beginian. Keamal lah. Iya. Amal pun gak ada yang mau. Oh gitu ya. Kita coba ya. Iya, katanya itu kayak contohnya kayak di Jecho kan habis dalam waktu 20 menit ya. Itu kan ratusan ribu tiket habis yang untuk kali pertama konser yang digelar di Taipei Dome. Wah. Ya. Kabar Taipei ini sama Dome Kak apa? Aditya belum pernah pergi. Oh Kak iya. Yunus sudah pernah pergi. Kayak Taipei Taipei Dome Dome. itu yang gede. Gede gitu ya. Kalau yang itu kan Taipei gede. Arena. Katanya bisa muat berapa puluh ribu? Iya bisa sampai mungkin 50.000, 60.000 bisa orang. kali. Nah, jadi kayak puluhan ribu, ratusan ribu tiket habis dalam waktu 20 menit dan katanya juga banyak orang itu demi rebut tiket itu pada pergi ke warnet semua. Karena katanya itu nih, ini adalah salah satu tips sih. Katanya kalau mau dapet tiket Iya. rebutan itu katanya internetnya, Harus komputernya, Kenceng. speknya itu harus yang tinggi. Gitu. Iyalah kalau nggak mah Jadi kalau yang keburu ecek-ecek buffering. katanya itu iya. Keburu buffering terus nih kita. Apalagi Katanya handphone begitu. ya. Dan yang Iya. pasti nih ngomong-ngomong soal penjualan tiket dari konsernya Jecho. Jecho itu juga bertepatan dengan konsernya si Andi Lau. Jadi katanya banyak yang nggak konsentrasi. Bingung ini mau apa pilih. ini apa ini gitu kan. Padahal cuma 2 pilihan doang Dua loh ya. pilihan. Iya. Tapi dua pilihannya Susah. bikin orang galau. Iya. Jadi ya itu dia ya. Tapi makanya banyak orang kan pengen merasakan nonton konser di Taipei Dome itu Iya, gimana. Karena katanya. ini yang kali pertama. Kali yang perdana gitu. biasanya nontonnya ya bola ya. Baseball. Pertandingan baseball dan lainnya, tapi ini kali ini konser pertama. Kalau yang di Kaohsiung udah pernah kan, seperti Blackpink lah, Nah, udah man. gitu Apalagi Mayday itu. ya, segala macam Banyak juga lah ada di ya. situ.
apa namanya dulu Coldplay. Coldplay juga ada pernah di Kaohsiung. Di Dan Kaohsiung. sekarang ini karena di Taipei baru lolos, baru bisa istilah dibuka umum, dan setelah tes uji segala macamnya akhirnya baru boleh nih Ya. melakukannya. Betul. Bahkan sampai kemarin itu yang Jeju itu beberapa orang yang nggak kebagian tiket, yang mereka tuh sampai ngumpulin beberapa orang yang mau nggak nih kita nonton Jeju tapi melalui saluran airnya. Jadi dibuka petanya, dicari di mana saluran airnya. Tapi ini sebenarnya cuma candaan doang sih. Iya, ini jangan ini bener-bener bukan ya. beneran, ini candaan Heeh. doang. Memang sih kemungkinan bisa kedengar kan. Iya, tapi itu ya mungkin Ada gimana satu cara masuknya. lagi, yaitu ya mungkin coba jadi istilahnya petugas, daftar sebagai petugas. Tapi tentu saja sebagai daftar sebagai petugas belum tentu dapat yang istilahnya pas deket-deket dia. Betul. Kadang-kadang cuma tukang sapu. Iya. Apa nggak di belakangnya tuh yang ngurusin pegangin kabelnya supaya jangan Iya. kemana misalnya. Ya itu. Ya mungkin keuntungan. bisa. Ya, Tapi tapi emang susah kan, saluran air susah dicari. Iya, Kemudian itu jadi gimana? petugas juga mungkin udah full. Kemudian kalau beli tiket, aduh kayaknya nggak Nggak kebagian. dapet. Jadi Jadi apa? ujungnya banyak orang yang pasrah. Kemudian ujung-ujungnya itu milih cara ya lewat calo. iya Oh sih. iya sih. Jadi itu makanya. harus hati-hati gitu. Dan harganya pun gila-gilaan ya. Iya. Kemarin tuh dijual pun mungkin tiket yang harganya mungkin cuma 1.800 mungkin dijualnya 10.000. Waduh. Berkali-kali Berkali-kali lipat. 10 kali lipat bahkan. Jadi Tapi demi- orang karena tahu ini kemungkinannya untuk istilahnya nonton udah nggak mungkin kalau saya tidak cari seperti ini. Akhirnya mereka rela. Iya. Apalagi kalau udah lewat ini nih, berarti mesti tunggu seperti kayak Andi kemarin Lau. Andi Lau 11 tahun loh. Iya. Oh. 11 tahun kemudian baru bisa Anda lihat. Ya kan, waduh. jadi apa nggak bilang kalau gitu kejar di luar negeri tiketnya, Tiketnya. penginapannya, Hotelnya. dan lainnya. Jadi mereka kadang-kadang ya gitu dia mempertimbangkan cara singkat. Tetapi tentu saja ya tidak jangan, karena dengan adanya pembeli maka calo-calo itu akan tetap terus berkeliaran. Betul. Calo-calo itu tetap akan hidup survive. Iya. Meskipun pemerintah nangkepin, tapi kalau dendanya udah didenda, itu istilahnya mereka kalau seandainya masih ada istilahnya permintaan, pasti mereka akan ada yang istilahnya kasih. Iya, tapi sebenarnya nama kata-kata calo ini juga bukan hanya kepada orang-orang ataupun oknum yang profesional nih. Maksudnya itu dari dunia percaloan. Itu kayak ada Percaloan. mesinnya ataupun pakai mesin software komputer Iya. buat rebut tiket. Enggak. Sebenarnya kita masyarakat umum itu juga termasuk calo nih kalau secara nggak sengaja kayak menjual belikan tiket kita di internet. Karena kalau di Taiwan sendiri kan ada peraturan. Kalau mau jual tiket itu boleh, tapi harganya nggak boleh lebih dari harga yang apa yang kita beli. Jadi kalau mau jual di internet ataupun mau posting di Sesuai internet ya. harus sesuai harganya ataupun diturunin harganya. Gitu loh. Oh. Jadi nggak boleh melewati. Kalau udah melewati meskipun $1, $2 itu udah termasuk calo. Karena Oh. mendapatkan keuntungan. Iya, itu kan? tuh. Jadi memang maka dari ya. itu hati-hati sama calo, sama diri kita sendiri juga. Kadang-kadang kita pikir nih pertama nih nafsu kan, biasa kan Iya. itu antara konser sama jual tiketnya itu kan masih jauh banget kan. Kadang-kadang pikir nih, misalnya Fahri nih janji sama Kak Adit sama Kak Yunus, kita kita nonton yuk, kita Iya. udah beli terakhir Kak Yunus tiba-tiba katanya, Nggak jadi. weh ada kemana gitu. Kak Adit tiba-tiba nggak Iya. pengen lagi sebel sama dia Iya, gitu kan. betul. Akhirnya kan bingung nih lebih dua. Nah kalau seandainya dijual. mau jual ya kalau sebisa mungkin ya sesama teman aja kali Betul. ya. Iya. Cari Kak Amina, Kak Cindy atau Kak siapa. Atau kalau seandainya dijual tadi itu yang tidak boleh lebih 1 perak pun ya. Iya, Iya. betul. Nggak boleh ada keuntungan berarti ya. Iya, Iya. nggak boleh ada keuntungan Padahal sama kan sekali. kita ngantrinya belum. Iya gak? Iya, rebutannya juga setengah mati loh itu. Ya Musiknya kan? bunyi Harus terus pas-pasan lagi. ya kan. Iya. 5, 4, 3, 2, 1 enter gitu loh. Tapi nggak dapet. Iya, waktu itu susah karena Fahri Iya. juga sempat bantuin untuk teman beli tiket Jolin kan. Iya. Pernah juga susah juga dapatnya. Kalau zaman Hoki-hokian sekarang kayaknya sih. lebih enak kan, maksudnya di depan komputer atau laptop. Kalau zaman-zaman dulu kayak belasan tahun yang Di lalu. iBon. Iya, di Harus family ngantri. di maksudnya di kayak di toko toko-toko waralaba waralaba. ngantri di mesinnya. Terus kalau di bagian depan itu ya sekali beli banyak, aduh, udah habis Pasar. tiket kita nggak ada. Iya Gitu. sih, harusnya ada manajemen yang mengatur gitu ya. Misalkan berapa orang, itu berapa minimalnya, didata seperti itu lebih adil sih. Iya, jadi memang iya sih sekarang semakin lama semakin istilahnya semakin maju, kemudian juga tetapi yang bandel-bandelnya juga tetap semakin Banyak. banyak. Betul-betul. Jadi ya itu dia katanya kejahatan sampai semana biasa ke peraturan sampai di mana kejahatan kayaknya sampai di biasanya mana? gitu. Betul. Akan Biasanya- melebihi. Karena peraturan biasanya kan karena Iya. lihat kejahatan begini maka dia keluarin peraturan kan. Betul, yang harus patut hati-hatinya itu juga ketika calo itu adalah calo yang jahat. Oh. Ya, lain hati maksudnya itu kayak tiketnya Penipu. itu dipalsukan. Oh, Aduh, yang kemarin Contohnya tuh itu kayak di banget. Indonesia, Iya, iya, ya ada, tiket ada. Coldplay itu ada satu Oh, iya, iya. wanita gitu kan remaja, pokoknya itu bikin tiket palsu jualan, itu laku habis itu karena itu sampai miliaran kalau nggak salah, Iya. atau ratusan juta rupiah gitu kalau nggak salah. Oh,
Udah, tapi tiketnya palsu gitu Aduh, loh. itu sama mah semua, misalnya Sama semua. AB, Itu bukunya apes AB9 Iya. misalnya, semuanya AB9. Betul. Dijualnya Apes. kan ke orang-orang lain kan, nggak tahu. Iya, itu kalau kayak Jadi, gitu udah harus nggak bisa hati-hati, nonton, udah keluar banyak nggak bisa nonton, udah gitu sebenarnya bisa cari kesempatan lainnya, jadi nggak bisa karena berharap udah dapet tiketnya, Betul. iya kan? Jadi ini juga tidak Hati-hati. boleh ya. Dan kalau ngomong-ngomong soal calo, sebenarnya calo itu boleh bilang banyak ragam sekali ya. banyak Nggak jenisnya. cuma buat jual tiket. Konser. Ya kan kemarin dulu kalau ada juga istilahnya joki juga sih. Ya. Kalau joki. dulu istilahnya kalau seandainya kita lagi Jasa ujian, antri. bukan antri doang, itu antri calo apa joki? Joki. Joki ya, coki joki. Bahkan olahraga juga ada joki. Iya. Ada joki Strava buat GPS-nya jalan-jalan. Atau lari atau sepeda. Iya, jadi pokoknya seperti hal ini ya, apakah memang ini merupakan salah satu pelayanan atau mungkin juga servis, ya tergantung sih. Kalau memang dia sesuai dan memang satu lawan satu ya oke gitu ya. Tapi kalau seandainya menipu, nah itu tidak boleh. Iya. Jadi kalau seandainya joki makanan, kalau memang iya kan dia rela keluarin itu dan orang itu memang rela itu. Ya. Ya bukan dia beli dulu baru itu dia jual mahal, Iya. jual mahal ke orang. Betul. Nah, itu juga baru tidak boleh ya. Iya. Tapi kalau memang orang juga bilang tolong dong gini itu beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau joki yang namanya ujian, nah itu juga bahaya. Ada joki tuh. ujian ya? Ada dulu mah zamannya itu lagi pas lagi mau masuk misalnya lagi zaman hari ini ya. Entah sekarang nih, apakah masih ada nih teman-teman? Kayaknya enggak deh. Udah nggak ada ya. Karena ketahuan karena ngakuin Dicek. kadang-kadang bisa ketipu. Oh ya. Iya. Waduh. Karena ya itu dia lah. Pinter-pinternya orang lah. Karena kita pas lagi ngecek, kalau misalnya kita bikin kartu mahasiswanya kita bisa palsuin, orang nggak tahu. Oke teman-teman, demikianlah untuk acara obrolan bersama dengan RTSI di radio. Kita akhiri dulu sampai di sini ya. Sementara untuk live FB tetap akan berjalan. Nah pertanyaannya nih, kalau kakak-kakak nih misalkan ada artis yang sangat disukai gitu ya, Wes. tiba-tiba udah nggak ke Taiwan, mungkin seumur hidup belum pernah lihat nih, tiba-tiba datang ke Taiwan konser, Oke. pas beli tiket nggak dapet, Yunus jual misalkan, Jualnya Ini harga 20.000 lah, Ini 20.000. kenal ya maksudnya ya. Rupiah. Paling langsung beli lebih murah. Enggak, ini tanda kutip maksudnya kenal gitu kan. Mau nggak, rela nggak? Kalau Rela misalkan sih. ada tuh kan tuh, kalau udah fans pasti mau. Kalau kenal gitu loh. Oh, kalau udah fans pasti mau. Nah itu dia. Nah itulah Kadang-kadang fans itu kan tuh. seperti yang itu ya. Kalau seandainya kita udah satu lagi nggak ada kesempatan. Kalau seandainya ada kesempatan 11 tahun lagi, 10 tahun lagi, orang itu dari yang tampangnya begini kerutannya udah tambah. Beda ya. Iya, ya. iya. Udah gitu kemudian kalau seandainya nggak sekarang, berarti kemungkinan kedepannya Lebih makin kecil. banyak halangan, iya Iya. kan. Jadi ya udahlah mermata lah gitu kan. Seumur hidup sekali lah gitu istilahnya kan. Apa enggak ya itu dia kalau seandainya ngejar nih kan seperti ini kan sekarang kayak Andy Lau kan sebenarnya kan konser keliling dunia kan. Iya. Dari Singapura lah kemana-mana istilahnya mau ngejar nih kemana gitu. Nah tapi itu kan ya itu dia mesti tiketnya udah gitu juga mesti beli tiketnya juga belum tentu gampang juga. Gampang Iya. dapet. Bisa jadi nggak dapet juga gitu kan. Nggak dapet juga akhirnya udah ngejar kemana-mana nggak dapet ya otomatis ditawarin 20.000 ya udah mermata lah. Berarti yang memang yang tiket yang orang penjual calon ini memang pinter banget ya memainkan psikologi dari Iya. para fans. Iya. Karena fans tuh pasti akan membayar berapapun deh. Betul. Apalagi kalau Demi. misalkan demi sang idola. Bertemu sang idola. Iya kan? Iya sih. Tapi kalau Kak Aditya sih mungkin ya katakanlah nih Taipei Dome atau mungkin Taipei Xiaojudan atau mungkin yang kayak di Kaohsiung yang terbuka gitu, ya udahlah saya mungkin di sebelah stadionnya aja dengerin lagunya cukup. Kalau emang nggak dapet. Nah dulu memang sih Farid juga sempat bilang ngapain sih ya sampai ke sono bela-belain begitu mau dapat posisi yang enak. Apalagi yang ada Yaokun itu yang festival. Itu kan mesti pagi-pagi kan, Yeah. lebih awal. Udah gitu mesti ya memang sih bisa kebelet kencing segala macam kan. Berdiri. Udah gitu berdiri, udah gitu pas orang yang muncul kita udah kecapean. Yeah. Dan yang pasti deket-deketnya tetap aja itu orang berjarak sama kita. Iya, karena kan itu. ada dihalangin. Iya. Jadi ngapain kadang-kadang kalau agak jauh dikit kayak semut lagi jalan ke sono ke sini. Iya. Nggak kelihatan. Tiket Cuma yang layarnya- murah lihat layar gitu loh. Iya, lihat layar. Mendingan nonton di rumah gitu kan. Tapi beda bener. Kalau suasana kita nonton langsung itu suasananya beda sekali kalau menurut Iya, ini iya. sih. Jadi kita bisa terbawa suasana dan biasanya setelah habis nonton konser mungkin perlu nih nggak move on sampai mungkin beberapa hari. Bahkan juga seminggu 2 minggu kali ya. Tiap kali jadi kayaknya wah. Aduh, Masih terbayang kerasa sayang. dalam situ ya, Itulah terngiang-ngiang bagian dalam mereka. otak. Itulah kehebatan
Artis IO-nya, ya. IO dan artisnya sih. Jadi ya itu dia, kadang-kadang orang kenapa dia bisa rela, selain karena dia idola, kedua ya itu dia karena suasana yang dibikin itu luar biasa. Ya. Ini gimana nih teman-teman nih yang saat ini di Taiwan yang pernah mengikuti konser mungkin atau yang juga sudah berebut akan tiket Jecho, Andy Lau, kemudian dengar-dengar juga bakal ada Lisa juga kan. Oh iya, anggota Lisa Blackpink mau ya. datang juga, kemudian yang kayak kemarin itu Coldplay segala macam. Gimana nih? Ada nggak kisah-kisah seru yang pengen dibagikan kepada kita? Bisa dibagikan ya. Bisa dibagikan. Tapi intinya hari ini kita mau kasih tahu itu hati-hati sama calo. Gitu. Jangan Jangan sampai sampai ketipu. kita membeli tiket dari calo dan jangan sampai kita menjadi calo. Iya. Itulah yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ya karena pikir tindakan kapan lagi nih, ternyata saya berhasil dapat nih, tapi sebenarnya saya cuma iseng-iseng doang dapat nih, saya jual dengan harga mahal. Wah, nanti terakhir apalagi di Taiwan ya. Iya. Soalnya kemarin juga yang tiket yang calonnya Jecho itu yang 200-an itu juga katanya tiketnya itu juga masih belum tahu nih kabarnya apakah akan dibuka kembali ke publik, apakah bagaimana. Katanya ada kabar juga tiket itu akan jadikan barang bukti. Nah, itu gimana kalau jadi kosong? Kan sayang kan. Oh iya. Sama satu lagi nih, kemarin ini yang konser Andy Lau itu juga ada satu kasus yang dimana selama konser itu direkam. Oh iya, itu juga nggak direkam, boleh. kemudian setelah itu besokannya dijadikan live sambil ada komentatornya. Jadi istilahnya dianya yang komentarin, dia gimana nih lagi pas di sana gini. Nah, tentu saja ini langsung dibombardir sama para penonton ya, katanya bilang istilahnya memang sih antara pro dan kontra. Ada yang pro katanya, dia bilang katanya wah terima kasih karena dia mau beli tiket nggak dapat tiket. Sekarang meskipun cuma di layar ya monitor, tetapi dia menggunakan yang 4K ya. Ini jelas sekali. Jadi bisa nonton, jadi bisa menghibur diri. Tapi yang kontranya itu adalah mereka yang sudah setengah mati untuk dapatkan tiket, setengah mati ngantri dan setengah mati ini untuk gimana? Ternyata ya sebenarnya sia-sia. Ternyata bisa nonton, kalau bisa nonton gitu, tahu gitu dia nggak usah berusaha kayak gini. Tapi sebenarnya memang di mana-mana juga ya kalau konser seperti ini sebenarnya dilarang untuk istilahnya rekam full ya. Rekam full ya. Rekam full nggak boleh. Sebenarnya rekam dikit juga nggak boleh sih sebenarnya. Gitu ya? Gitu. Karena nggak ketahuan karena Farini dulu pernah nonton ya. Begitu Farini keluarin HP, langsung dinyamperin sama petugasnya. Dia bilang, jangan katanya. Jadi apalagi kalau seandainya pertama mungkin juga karena tanpa kita sengaja itu layar monitornya itu kan terang. Sedangkan kita biasa kalau konser kan gelap kan posisinya. Itu mengganggu orang. Oh iya. Kecuali kita memang kalau pakai yang ini apa namanya? Pakai light stick. Light stick? Light stick. Light stick. Tongkat lampu. Tongkat lampu. Iya, itu kan beda kan. Itu memang sekaligus semuanya. Tapi kalau seandainya itu benar segitu keluarin layarnya ya gitu. Dan memang peraturannya kan kalau rekam begitu, jadi orang nggak usah nonton dong rekamnya. Tapi waktu itu Farini pernah sih jadi malah sedikit live sepotong aja sih. Nah, ini dijadikan live secara keseluruhan, bahkan dikasih komentatorin 4K lagi. 4K lagi. Teknologi zaman now Jadi ya. dia sudah melakukan 2 kali ya istilahnya rekam. Kemudian juga ini Komentator lagi. Di live-in udah lagi. jadi komentatorin lagi. Ya Farini sempat ngelihat sih ya. Tapi ya memang iya, jadi antara pro dan kontra akhirnya ya dari pihak penyelenggara sendiri, kemudian juga dari para ya mereka yang menyaksikan langsung itu juga minta dari pihak yang bagian ini nih medsosnya itu IO-nya untuk menurunkan. Akhirnya sekarang memang udah nggak ada sih. Ya sebenarnya memang ini tidak boleh ya teman-temannya. Jadi jangan pikir ya memang mungkin kalau seandainya sedikit-sedikit videoin sedikit ya oke lah. Tapi untuk pribadi bukan untuk di konsumsi publik lagi. Apalagi dengan kepentingan istilahnya kan kalau kamu Anda kan jadiin live-nya kan berarti mereka yang kasih jempolnya ke kamu ini, padahal jelas-jelas kan ini sebenarnya tindakan yang dilarang. Oke nih teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTSI kita akhiri dulu sampai di sini ya. Kita lihat di sini ada Bung Edi Setiawan, Nano SH, wah siang Mas Henry Yunus, Mbak Farini Anwar dan Mas Ganteng. Aditya Nugraha ya Pak Yunus. Ya maaf ya nggak disebut ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi buka konser nggak? Buka. Kita tunda. Kasih ke Adit. Enggak buka. Adit. Oke deh, demikianlah untuk acara obrolan di hari ini. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye.